Daftar partisipan. Oke, langsung aja kayaknya yang paling atas dulu Pak Taufik ya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak untuk share screen. Iya, bisa ya dari situ ya? Ya, baik Pak. Silakan. Mudah-mudahan sudah terlihat Pak. Sudah ditampilkan. Nah ya sudah terlihat, silakan. Baik Pak, terima kasih rekan-rekan, semoga kita sehat selalu. Ada Prof. Suhardi juga, Bapak juga, Pak Sony ya biasanya dipanggilnya. Iya. Baik Pak, ini Pak, jadi saya untuk case yang saya ambil ini tikus, berbeda sedikit dengan yang kemarin kan keju Pak ya, mencari keju. Kalau saya di sini tikus mencari jalan kabur dari kejaran pemilik rumah gitu ya. Nah, memang di sini algoritma yang saya coba gunakan untuk menyelesaikan labirin ini adalah menggunakan algoritma depth first search gitu ya. Jadi di sini juga ada aturan mainnya Pak, karena kemarin ada pertanyaan dari Kang Armi, kenapa nggak ke kiri gitu ya? Ini jalurnya ke kanan terus dari contoh yang Bapak tampilkan sebelumnya. Ternyata ada rule-nya ya yang kita tentukan seperti dalam bahasan materi Bapak kemarin gitu. Nah, jadi aturan main dari labirin ini yang pertama adalah simpul dalam labirin ini. Jadi ada simpul masuk atau keluar. Jadi di sini Pak, di sini masuk. Dan di ujungnya ini adalah keluar dari ruang labirin tersebut. Kemudian ada simpul persimpangan. Simpul persimpangan ini seperti misalkan persimpangan mau ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi juga di sini juga diatur terhadap persimpangan tersebut. Kemudian ada simpul jalan buntu gitu ya. Jadi kalau buntu nanti actionnya atau mencari solusinya seperti apa gitu. Nah, dari kondisi simpul dalam labirin yang ada dalam gambar tadi, maka ada motion, kemudian sistematis seperti apa, dan efisiensi dari penyelesaian masalah itu. Jadi, motionnya itu adalah mulai bergerak dari pintu masuk, artinya dari sini pintu masuknya, kemudian secara sistematis di sini membuat aturan menelusuri dinding dengan memprioritaskan arah belok kiri, Pak. Jadi di sini kami membuat aturan gitu ya, tidak boleh belok kanan, jadi harus belok kiri untuk mencari jalan keluar tersebut. Nah, kemudian efisiensinya apa? Efisiensinya adalah mencari belokan ke kiri terdekat dengan posisi objek gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, sebelum ke gambar sedikit ada penjelasan algoritma yang saya gunakan. Yang pertama adalah apabila simpul yang dikunjungi adalah simpul jalan buntu, maka berhenti gitu ya. Nah, berhenti itu dilanjutkan gitu ya, apabila simpul yang dikunjungi adalah simpul persimpangan dan merupakan jalan baru yang bisa dilalui oleh objek, maka lanjutkan perjalanan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jika arah persimpangan terdapat belokan ke kiri, maka lalui jalan ke kiri tersebut dan lanjut ke tahap berikutnya gitu ya, ke lanjutkan perjalanan berikutnya. Kemudian bila dari arah masuk persimpangan terdapat jalan lurus, maka lalui jalan lurus tersebut gitu. Kemudian telusuri jalan sampai menemukan pintu keluar. Nah, secara gambarannya seperti ini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi karena dari rule tadi sudah menentukan ini harus belok ke kiri ya. Nah, maka ketika menemukan labirin yang pertama dia belok kiri ke atas gitu ya. Kemudian nomor 2 ini dia tidak belok ke kanan gitu ya. Padahal ini bisa ke kanan. Karena dalam aturannya harus menelusuri dinding, maka yang dilakukan adalah mengikuti jalur dinding yang ada sebelah kiri dia ya, dan di sini pun belok selalu ke kiri gitu ya. Kemudian di titik ketiga ini ke bawah ya, jadi karena mentok di dinding dia menelusuri dinding tersebut. Nah, kemudian menemukan lagi persimpangan.
Nah ini ke kanan tidak diambil karena arah yang harus dilakukan adalah ke kiri. Jadi dia ngambil ke atas, kemudian ketika mentok dia ngambil terus ke jalan di dinding ini. Kemudian di sini juga ada di 5, ini turun lagi ke bawah ya, ke 6. Nah ini terus menerus di dinding. Dan lalu ke 8 ini dia menemukan jalan untuk keluar gitu. Nah tapi kalau dalam aturannya ke kanan, maka di nomor 2 ini sebetulnya dia bisa saja turun ke bawah gitu ya, langsung tidak menelusuri jalur ke kanan gitu. Nah karena saya mengambil case-nya harus menelusuri dinding dan beloknya ke kiri, maka di dinding itulah yang dia telusuri untuk bisa keluar gitu. Itu Pak yang saya pahami dari proses labirin ini. Mohon koreksian dan arahan serta masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kang Taufik ya. Jadi ini namanya metode depth first search dengan wall following, dan di sini sudah ada yang mengalir, sudah kemudian sistematis sehingga solusinya bisa tercapai ya di sini ya. Nah ini salah satu contoh yang sangat baik. Kita lanjutkan dulu ya. Berikutnya silakan. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Izin ya baik. Baik, silakan. Armi, selamat pagi Pak Suhardi. Mohon maaf nih baru kelihatan. Selamat pagi Pak Sony. Dilanjut dulu ya Pak ya. Ya mangga, langsung lanjut. Ya. Oh, keren sekali nih Pak Suhardi ini. Iya, warna-warni. Warna-warni. Baik, hari ini mau presentasi tugas yang ketiga Pak. Jadi, tentang strategi searching ya. Ngikutin saya. Baik, terima kasih Pak. Pak Armi silakan Pak Armi. Baik Pak, izin sharing. Silakan Pak Armi. Mana ya menunya? Sharing yang di atas, yang di sebelah tombol antara tombol mikrofon dengan tombol lift itu ya, merah, panah ke atas. Ya. Iya, sudah terlihat. Silakan. Iya Kak, nggak bisa gerak ini Pak ya. Yang ini, kita ambil yang screen aja ya. Ini Pak ya, sudah muncul Pak? Muncul, sudah bergerak sekarang. Silakan. Oke, di sini saya membuat titik start dan titik goal. Di sini goalnya tidak diketahui Pak ya. Di sini saya mau menggunakan metode blank search dan menggunakan algoritma depth first search juga. Nah, dalam depth first search ini dibuatkan suatu prioritas arah geraknya. Di sini kita buat timur, selatan, utara, dan barat. Itu adalah pergerakan yang pencarian yang pertama yang akan dilaksanakan oleh titik ini. Kemudian setiap titik itu akan dimasukkan dalam suatu stack yang dalam formatnya LIFO Pak ya, 4 stack. Jadi dia yang mana yang duluan last in, jadi yang terakhir dimasuk itu yang akan duluan diproses begitu. Nah di sini kita lihat, kemudian di sini dalam metode ini ada juga namanya stack frontier, kemudian explore stack. Jadi setiap titik yang telah dijelajah tetap akan dimasukkan dalam stack explore. Nah, di sini kalau kita lihat pertama titik start ini akan dimasukkan ke dalam stack frontier dan stack explore, berarti menandakan bahwa dia untuk dimasukkan ke dalam antrian stack pertama.
kemudian dan dikasih flag bahwasanya stek tersebut sudah dijelajahi. Nah, ketika dia masuk ke tahap selanjutnya, di sini dia menemukan ada 2 jalur, Pak ya. Jadi di sini ketika dia pertama melakukan pengecekan di timur. Nah, kemudian timur masukkan ke stek, ke frontier, kemudian selatan ditemukan juga jalur dimasukkan ke frontier. Karena sifatnya LIFO, kemudian yang diproses terlebih dahulu adalah yang terakhir dimasukkan, yaitu yang di selatan. Nah, selanjutnya ketika diproses yang di selatan, ditemukan lagi satu titik yang di sebelah barat. Sedangkan yang di utara sudah dijelajahi, jadi tidak akan dimasukkan lagi ke dalam frontier. Selanjutnya akan dilanjutkan ke titik selanjutnya, dimasukkan ke dalam tag frontier. Sini sampai sini lanjut karena dia sifatnya LIFO. Jadi yang titik yang awal di 21 tidak akan dilaksanakan karena sifatnya stack, dia akan ngambil setiap yang masukkan ke stack akan dikerjakan terlebih dahulu yang di depannya, kemudian masukkan lagi. Nah, di titik ini dia akan menemukan 2 jalur lagi, dan yang titik di 535 ya, 535 akan dimasukkan ke stack terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke dalam frontier itu yang 62, dan kemudian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang 62 yang di selatan. Nah, di sini ditemukan lagi titik di itu ya 71. Dan di sini masukkan ke stack, kemudian diambil lagi, dilaksanakan sampai seterusnya ke bawah. Di sini di 212 ditemukan lagi 2 titik, dan di selatan di timur ditemukan lagi titik, dimasukkan ke frontier, dan di utara ditemukan juga titik, dimasukkan ke frontier, dan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah utara. Dilanjutkan lagi sampai bukan jalur. Ini sih Pak, saya mungkin penjelasannya agak kurang. Lebih mesinnya di sini dia akan mengerjakan melakukan pengecekan terlebih dahulu yang selatan, sebelah ke timur, selatan, utara, dan barat. Tetapi karena sifatnya LIFO, yang arah yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah yang barat, utara, selatan, dan timur, Pak. Seperti itu, Pak. Stepnya. Baik. Mungkin ada penambahan, Pak. Mungkin saya agak susah memaparkannya. Agak bingung sih. Terima kasih Pak Armi ya. Menjelaskan sesuatu juga kadang saya juga belibet, ngerti sendiri tapi jelasnya susah. Sifatnya LIFO ya, kalau dia melakukan pengecekan, pertama dia lihat selatan, tapi ketika dia ngambil, yang diambil kebalikannya gitu Pak. Iya, jadi ini betul, ini yang diusulkan adalah metode depth first search dengan strateginya. Kalau yang tadi Kang Taufik ini wall following, kalau ini frontier and explore stack ya. Jadi di sini ada sudah sistematis, ada rule-nya, kemudian juga ada aliran yang menyebabkan goal-nya akhirnya bisa tercapai. Nah, ini juga salah satu strategi pada labirin. Kita lanjutkan dulu ya Pak Arbi ya, terima kasih banyak nih. Baik, selanjutnya silakan yang dilihat dari daftar partisipan ya, Mbak Citra Rizky Utami, silakan. Habis ini Esa siap-siap. Yuk, silakan, langsung saja. Nanti juga langsung aja ya, agar waktunya keburu. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silakan. Sudah di
slide-nya Inform Search ya, Pak? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan maze problem solving menggunakan breadth first search. Nah, di sini saya atur alur logikanya. Saya bacakan dulu alur logikanya yang saya buat. Yang pertama, itu konsisten menggunakan urutan langkah yang sudah ditentukan. Di sini saya sudah menentukan priority search-nya ke bawah dulu, lalu ke kanan, ke atas. Maaf, ini harusnya ke kiri. Ya, panah ke kiri. Lalu dari start, di sini saya random menentukan di mana start dan di mana goal-nya. Dari start, satu langkah ke bawah sebagai langkah pertama, lakukan yang sama seterusnya. Yang ketiga, jika di satu titik terdapat lebih dari satu kemungkinan langkah, prioritaskan memberikan nomor langkah sesuai urutan langkah, bawah dahulu dan seterusnya. Lalu yang keempat, jika sudah terjadi percabangan, urutan nomor langkah disesuaikan bergantian atau menyebar. Nomor 5, dilakukan langkah 1-4 sampai goal ditemukan. Mungkin akan lebih jelas jika saya langsung ke maze-nya. Untuk pointer saya, apa sudah terlihat ya, Pak? Sudah, silakan. Oke, di sini kita mulai dari start. Karena urutan prioritasnya ke bawah dulu, maka langkah pertama itu, yang kita ke sini, ke nomor 1, lalu karena di sini ini wall-nya, Pak. Ini mungkin agak kurang jelas ya wall-nya. Terlihat yang merah ya wall-nya ya. Ya, Pak. Nah, lari 1 langsung karena dia masih bisa ke bawah, dia ambil jalan ke bawah, masih bisa ke bawah lagi, dia ambil jalan ke bawah. Nah, di sini dia sebenarnya masih bisa ke bawah dan dia bisa ke kanan. Jadi karena prioritasnya yang pertama bawah dulu, maka langkah keempat itu ditentukan di sebelah sini. Lalu langkah kelima ditentukan di sebelah sini. Lalu dari langkah 4 itu udah tidak bisa kemana-mana lagi atau udah menemukan jalan buntu, lalu diambil ke langkah 5. Langkah 5 ini punya 3 opsi langkah. Dia bisa ke bawah, dia bisa ke kanan, dan dia bisa ke atas. Berikut dengan urutannya, yang ke bawah 6, ke kanan 7, dan ke atas 8. Setelah diberi angka 6, 7, 8, langkah selanjutnya melihat dari setiap pilihan langkah dari angka 5 ini kan pertama 6. 6 ini masih bisa ke bawah, tidak bisa ke bawah, maka dia ambil pilihan ke kanan, dan ini langkah ke-9. Setelah mengeksplor langkah ke-6, kita mengeksplor langkah ke-7. Langkah ke-7 tidak bisa ke bawah, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke atas, dia hanya bisa kembali ke 5, maka 7 ini jalan buntu. Lalu eksplor langkah ke-8, dia tidak bisa ke bawah karena kembali lagi, tidak bisa ke kanan, masih ada dinding, maka dia ke atas dan menemukan di sini langkah ke-10. Lalu di sini 10 dan 9 sudah ditemukan, eksplor langkah 9, dia jalan ke kanan menjadi langkah ke-11, dan langkah 12 kita ekspor dari langkah ke-10. Nah, mungkin untuk lebih cepat penjelasannya, dari 11 ditemukan langkah ke-13, lalu kita ekspor lagi 12, ditemukan langkah ke-14, dari 13 ditemukan langkah ke-15, lalu dari 14 ditemukan langkah ke-16, begitu bolak-balik, jadi tidak mengeksplor langkah yang sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu, karena konsep dari breadth first search itu. Lalu di sini pada langkah ke-15 ditemukan dan langkah 16 sudah ditentukan. 15 ini ada percabangan lagi. Dia tidak bisa turun, tidak bisa ke kanan. Nah, dia ada pilihan ke atas dan
ke kiri. Maka yang atas ini langkah ke-17 dan ke kiri itu langkah ke-18. Langkah ke-18 ini kita udah menemukan jalan buntu di sini. Lalu 18 ditentukan, dari langkah 16 ini ditentukan langkah ke-19. Ditentukan langkah ke-19, kita balik lagi ke langkah 17 ini punya dua opsi. Dia bisa ke atas dan bisa ke kiri. Maka yang ke atas itu langkah ke-20 dan ke kiri langkah dari langkah ke-21. Lalu dari 19 baru kita bisa menemukan goalnya di sini. Nah, jika diruntutkan menggunakan tree, bisa dilihat di sini tree yang jalur yang didapatkan juga merupakan jalur terpendek menggunakan BFS ini, yaitu dari langkah 1, 2, 3, ke 5. Ketika 5 ada 3 cabang, kita ambil langkah yang ke-8, lalu diteruskan sampai ditemukan goalnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini metode berikutnya breadth first search ya, pencarian menyebar. Jadi terlihat bahwa semua kemungkinan cabang dieksplorasi di sini sampai akhirnya ditemukan goalnya ya. Terima kasih nih Mbak Citrani ya. Kita percepat ya. Berikutnya silakan. Eza silakan. Baik Pak, izin share screen Pak. Yuk langsung saja. Apa sudah terlihat slide PowerPoint saya Pak? Sudah, aman. Silakan. Baik, di sini saya menemukan soal maze yang dimana mencari jalan keluar dari labirin ini. Di sini saya menggunakan algoritma backtracking atau dalam bahasa Indonesianya algoritma runut balik. Ini merupakan algoritma yang berbasis pada depth first search dan juga perbaikan dari algoritma brute force untuk mencari solusi persoalan secara lebih efisien dengan algoritma backtracking. Kita juga tidak perlu memeriksa semua kemungkinan yang ada, namun hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang dipertimbangkan sehingga waktu pencarian menjadi lebih cepat. Nah, penyelesaian di sini yang pertama, bagi dulu lintasan yang ada ini menjadi beberapa langkah yang terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Nah, di sini saya membagi dua langkah. Di sini yang sel yang berwarna biru ini ada yang sebelah kiri ini sel ke arah bawah, yang sebelah kanan itu ke arah lurus atau ke arah kanan. Nah, arah yang memungkinkan di sini hanya arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, yang pertama yaitu dilakukan pencarian dulu pada langkah awal untuk arah ke bawah. Nah, hingga ditemukan titik akhirnya dia mentok, jadi dia nggak ketemu jalan keluar, sehingga kita beralih ke langkah kedua yaitu ke arah lurus atau ke arah kanan. Nah, di arah lurus ke arah kanan ini hingga akhirnya kita menemukan dua langkah lagi, di mana kalau dia diteruskan sampai ke arah bawah itu juga akan mentok. Kemudian kalau misalnya kita ubah arahnya, dia agak sedikit berliku, namun menemukan jalan keluar. Nah, seperti yang ditunjukkan pada sel-sel biru yang ada di gambar ini, Pak. Mungkin secara pendek saja saya presentasi, Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi ini metode heuristik ya, di mana tidak semua jalur dieksplorasi ya. Jadi di sini ada DFS ditambah dengan algoritma backtracking-nya. Baik, terima kasih Eza. Berikutnya, lanjut. Berikutnya di daftar ini Fitri Puspitasari Budiana. Silakan. Setelah itu lanjut siap-siap dalang. Assalamualaikum Pak, punten Pak. Waalaikumsalam. Kedengeran suaranya Pak? Jelas, silakan. Ini Pak, saya tuh barusan lihat yang Mbak Eza itu sama Pak, seperti yang saya cari. Oh, sama. Jadi, iya Pak. Jadi, ini sambil saya catat kalau gitu. Atau diperlihatkan sedikit, biar ada yang bisa diperlihatkan? Iya Pak, diperlihatkan. Iya. Karena metodenya ya sebenarnya relatif begitu aja ya. Jadi, kemungkinan mirip ada, tapi hasil karya harus dihargai. Kerja keras tetap.
Oke, Sudah terlihat, ya, Pak? iya. Ya. Jadi di sini idenya mengambil DFS dengan backtracking ya. Ya, Pak. Backtracking. Oke, di situ diperlihatkan algoritmanya juga. Iya, oke, terima kasih. Ini kerja keras harus tetap diperlihatkan. Kalau sama ya pasti referensinya juga itu aja ya. Oke, baik. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih kalau gitu ya. Penjelasannya sudah diwakili oleh Mbak Eza ya. Baik, terima kasih. Berikutnya silahkan. Ini di Baik, Pak. Teh Fitri di ini dulu, di unshare dulu. Sebentar, Pak. Saya bingung. Hilang ya kotak kecilnya. Supaya Mana ya? makin paham. Biasanya kotaknya hilang itu, keselip itu. Iya. Ya, ini soalnya Pencet yang digambar screen share lagi coba. screen share. Yang Sebelah gambar ke atas, Mbak Fitri. Ini ya. Nah, itu coba. Itu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kenapa? Bisa digeser ke bawah pakai mouse wheel. Ya, ini pakai mouse. Saya keluar dulu aja kali. Wah, itu cara paling terakhir itu. Cara paling ekstrim. Keluar dia, Pak. Pak Heru, maaf, tolong direkam lagi, Pak Heru. Iya, Pak, sudah rekam lagi, Pak. Sudah sepertinya, Pak. Oh, sudah ya? Iya, lanjut. Ya, selamat Mbak, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Aman, jelas, silakan. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Baik, case-nya adalah tentang how to solve the maze problem, yaitu labirin tikus yang pada kemarin dijelaskan, yaitu, nah, case-nya seperti ini, di mana si tikus itu ingin mencari keju. Kejunya tepat berada di tengah. Nah, ini ada beberapa metode yang saya tampilkan, karena sebelumnya membaca beberapa paper juga, dan menemukan metode breadth first search, kemudian ada deep first search. Nah, berikut flowchart-nya seperti itu, Pak. Jadi dengan depth first search algorithm, jadi ini adalah sama-sama mencari titik secara keseluruhan, tetapi bedanya adalah ketika depth itu dia akan menelusuri dari tuntutan yang terakhir, kemudian akan mencari apakah solusi ditemukan, sedangkan yang breadth ini akan mencari titik semuanya. Kemungkinan titik itu apakah menemukan solusi seperti itu. Kita mulai dengan depth first search, yaitu dimulai dengan perintah mulai pada robot, kemudian diinisiasi hapus tanda pada sel, kemudian sel sekarang menjadi P. Dilanjutkan dengan proses apakah ada pintu yang tidak ditandai. Nah, jika tidak ada, maka apakah itu nanti, kemudian jika ada ya, maka pilih sembarang pintu, tanda itu sebagai A, mark as A. Kemudian cari lagi, aluran selanjutnya adalah apakah tetangga memiliki tanda pintu masuk, seperti itu. Jika tidak, maka apakah pintu tetangga tidak dikunjungi. Jika belum dikunjungi itu akan ditandai sebagai R. Jika iya, dilanjutkan pergi melalui sel, tandai R itu tandai R. Kemudian balik lagi, apakah ada pintu yang belum ditandain? Jika tidak, apakah ada tanda di pintu R? Seperti itu. Jika iya, balik lagi ke pintu R tadi, ditandain lagi. Jadi mereka akan mencari pintu-pintu yang telah ditandai. Jika tidak, nanti akan terus dilanjutkan sehingga nanti diperoleh pintu yang akan dicari tersebut, yaitu pada akhirnya adalah si keju tadi, yaitu stop. Seperti itu. Sedangkan yang breadth first search itu dengan cara label awal, yaitu label awal sel, kemudian apakah sel berdekatan, seperti itu. Kemudian jika ya, untuk setiap sel berlabel I, beri label semua sel yang bersebelahan dan tidak berlabel dengan I+1 jika tidak berlabel, seperti itu. Maka dilanjutkan, any of news label cell is the goal cell, atau dengan bahasa lain salah satu sel
berlabel baru adalah sel tujuannya, seperti itu. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan iterasi I, seperti itu, dilanjutkan terus sehingga diperoleh nanti apakah sel tetangga itu berdekatan, seperti itu. Jika tidak, itu nanti ada keterangan mesh is unconnected, seperti itu. Jika hal itu terjadi, maka tujuan sudah tercapai. Nah, kemudian yang ini adalah fluid field algorithm, ini basisnya juga seperti depth first search, di mana dia akan mencari nilai terdekatnya, seperti itu. Dan setelah saya baca-baca lagi tentang paper yang terkait, saya sebenarnya tertarik jika mengajukan ide dengan menggunakan titik terdekat, seperti itu, Pak. Yaitu dengan memecahkan labirin, find the shortest path, seperti itu. Seperti pada masalah ini, yaitu saya beri garis. Nah, gimana caranya dia mencari titik terdekatnya, yaitu dengan mengkalkulasi. Jika dia ke kiri, jika dia maju, ini akan memungkinkan dia akan lebih dekat kepada keju secara vektornya. Tetapi jika dia ke kiri kan lebih jauh. Tetapi pada akhirnya dia menemukan jalan buntu, seperti itu. Maka dia akan membelok ke kiri. Nah, kemudian ada kemungkinan lurus, tetapi lebih mendekati, yaitu jika dia belok ke kanan dulu. Maka dia akan mengambil rute ke kanan. Seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Jika dia menemui jalan buntu, dia akan balik arah lagi ke titik yang dimana titik terdekat tadi yang telah dilaluin, seperti itu. Nah, jika titik terdekat itu sudah dilaluin, yang tadi telah dilaluin itu buntu, maka dia akan mencari jalan yang baru. Seperti itu. Jika tidak buntu, akan terus meneruskan jalannya, sehingga nanti pada akhirnya dia akan mencapai tujuannya itu di kejunya, seperti itu. Seperti yang tertera pada tabel di sampingnya, yaitu diagram alirnya, yaitu di mana dimulai dengan melabelin jarak atau distance-nya itu x i awal sebagai 0, kemudian iterasinya itu 0, kemudian apakah jarak setelahnya itu lebih dekat daripada jarak yang sebelumnya jika ya maju, jika ya maju belok kiri atau kanan, memutuskannya itu nanti pada logika lagi. Kemudian melakukan pemilihan is the dead end, apakah jalan buntu? Jika iya, maka turn back atau terbalik tadi, seperti itu. Jika tidak, update kondisi di mana nanti dia akan menentukan apakah jarak yang setelah dilalui itu lebih dekat daripada jalan yang sebelumnya. Kurang lebih demikian, Pak, yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Galang. Cukup lengkap ya, mulai dari blind search dan heuristic search yang diusulkan menggunakan flat field algorithm. Ya, baik, analisisnya kita lanjutkan nanti. Kita ke berikutnya saja dulu. Di sini Pak Heru ya, silakan. Maaf, sudah terlihat saya punya slide, Pak? Aman, terlihat jelas. Silakan, Pak. Baik, metode yang saya gunakan adalah metode dengan algoritma Tremo. Algoritma Tremo digunakan untuk menjelajahi setiap sudut dari labirin atau maze. Dengan demikian tujuan akan selalu dapat dicapai, walaupun belum tentu menggunakan jarak terdekat. Algoritma Tremo digunakan dalam kasus uninformed search, di mana tidak ada informasi diketahui mengenai labirinnya. Kelebihan dari algoritma ini adalah dapat digunakan untuk maze sederhana maupun maze kompleks. Yang saya maksud dengan maze sederhana adalah suatu maze di mana semua temboknya terhubung satu sama lain. Jadi kalau maze sederhana itu ada banyak jalan buntu, tapi hanya satu jalur yang menuju target. Sedangkan maze kompleks adalah maze di mana terdapat tembok yang berdiri sendiri. Jadi pada maze kompleks bisa terdapat lebih dari satu jalan menuju ke target. Jadi pendekatan dari metode Tremo adalah dengan menandai setiap jalur yang dilewati. Jalur yang dimaksud adalah satu jalan tunggal yang tidak bercabang, dimulai dan diakhiri oleh persimpangan atau jalan buntu. Algoritma Tremo yang pertama adalah tandai setiap jalur yang dilewati. Berikutnya, jangan pernah melewati jalur yang sudah ditandai 2 kali. Yang terakhir, setiap kali menemukan persimpangan, pilihlah jalur dengan jumlah tanda paling kecil. Bila setiap jalur memiliki jumlah tanda yang sama, pilihlah secara acak atau menggunakan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh cara menandai jalur. Cara yang paling sederhana adalah dengan menarik garis di lantai sambil berjalan. Jalur yang memiliki 2 garis tidak perlu dilewati lagi. Jadi misalnya yang seperti ini, kita menandai sambil berjalan. Ketika kita menemukan persimpangan, dia memutuskan untuk ke bawah. Di sini dia menemukan jalan buntu, dan dia kembali lagi ke atas.
Sampai sini dia akan melihat bahwa sebelah kiri sudah ada satu tanda, yang sebelah kanan belum ada tanda atau belum ada garis, dia akan ke kanan. Seandainya di sini jalan buntu, dia akan balik lagi ke sini, dan dia akan menemukan bahwa jalur yang bawah sudah ada 2 garis, berarti ini sudah tidak perlu dilewati lagi, dan dia akan kembali ke jalur awal yang 1 garis saja. Cara lain adalah dengan menandai di setiap persimpangan. Setiap menemukan persimpangan, tandailah jalur yang baru dilewati dan jalur yang akan diambil dengan titik. Jalur yang memiliki 2 titik tidak perlu dilewati lagi. Ini contohnya yang ini dengan titik. Begitu dia mencapai persimpangan, dia akan menandai titik dari jalur yang baru saja dilewati. Kemudian pada saat dia memutuskan ke bawah, dia akan menandai lagi 1 titik di bawah. Karena ini buntu, dia kembali ke atas. Dia akan menandai titik yang baru dilewati. Berarti sekarang sudah ada 2 titik di sini, 1 titik di sini, dan di sini belum ada titik, dia akan ke kanan. Dan dia menandai titik jalur yang dilewati dengan 1 titik. Seandainya di sini buntu, dia akan kembali ke sini, dia akan menandai 2 titik di sini. Di sini 2 titik, di sini 2 titik, berarti dia hanya bisa kembali ke jalur awal. Ini salah satu contoh dari metode Tremo. Kita bisa lihat, bahwa target yang diinginkan ada di kanan bawah, dan dia mulai dari kiri, tapi dia tidak akan melalui jalur yang paling pendek. Akan tetapi kelebihan dari metode ini adalah dia pasti akan menemukan targetnya, dan dia tidak akan terjebak dalam suatu loop atau dalam suatu lingkaran yang akan memutar-mutar terus, yang bisa terjadi dengan menggunakan beberapa metode DFS tertentu. Demikian dari saya, Pak. Maaf, pendek saja. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini sistematis ya, menjelaskannya. Terima kasih. Algoritma Tremo diturunkan dari Uninformed Search. Nanti kita bahas, kebetulan materi hari ini juga kita bahas itu seperti apa prinsip kerja dari algoritma Uninformed Search ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Kita lanjutkan berikutnya, di bawahnya Kang Luki ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Suara saya terdengar jelas Pak? Jelas, aman. Silakan. Izin share screen. Iya, mangga. Ya, sudah terlihat, silakan. Sudah terlihat ya Pak ya? Aman, silakan. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan algoritma, maaf itu typo, algoritma backtracing berbasis DFS. Untuk penjelasan sebelumnya juga teman-teman yang lain sudah ada yang menggunakan algoritma ini. Saya singkat saja. Untuk algoritma backtracing ini tadi sudah dijelaskan sama Mbak Eza. Jadi ini merupakan metode yang menjadi pemecahan masalah dalam strategi yang berbasis pencarian. Jadi algoritma ini bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada kemungkinan solusi yang ada. Dan algoritma ini juga berbasis pada algoritma Deep Search atau DFS yang sudah kita kemarin pelajari bersama-sama. Jadi algoritma DFS ini melakukan pencarian secara mendalam dengan menelusuri node yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, kita coba jalankan. Ini di sini saya mencoba untuk mensimulasikan maze puzzle Mario Bros untuk menyelamatkan sang putri di istana monster naga. Nah, di sini itu kita sudah tahu ya, permain Mario Bros pasti sangat familiar di tahun 90-an. Terus di sini diasumsikan Mario Bros ini tidak memiliki petunjuk apapun. Nah, hanya di sini saya gambarkan titik untuk memulai pencarian sang putri. Mario Bros itu berada di titik yang atas kiri. Kemudian lokasi istana monster naga itu ada di sebelah kanan. Nah, pada langkah pertama, Mario Bros ini menemui persimpangan. Ada persimpangan kanan dan ada persimpangan kiri dari Mario Bros. Karena ini berbasis DFS, maka
Mario Bros akan menandai jalan yang sebelah kanan dengan sampul nomor 1. Artinya itu langkah pertama Mario Bros di sana sudah menemukan persimpangan yang pertama. Kemudian dilanjut saja karena ini DFS, Mario Bros melalui jalan yang sebelah kiri, kemudian menemukan persimpangan lagi, kemudian menandainya lagi di langkah ke-9, dan Mario Bros menelusuri jalan yang kiri. Karena di sana jalan buntu, akhirnya Mario Bros melakukan metode backtracing, jadi balik lagi ke jalan yang semula dan di persimpangan mengambil sampul yang paling awal ditandai tadi, yang sebelumnya ditandai. Kemudian pada saat Mario Bros itu melangkah ke bawah, menemukan persimpangan kembali, ditandai lagi di langkah ke-13 dan melanjutkan perjalanan ke sebelah kiri lagi. Setiap kali ada persimpangan, Mario Bros menandai dan melanjutkan perjalanan ke sebelah kiri. Kalau misalkan ditemukan jalan buntu, maka akan kembali. Ada persimpangan ditandai lagi, tapi yang dipilih jalan yang kiri. Ada persimpangan lagi, ditandai lagi, kemudian pilih jalan kiri. Nah, di sini ada persimpangan, langsung saja ke kiri, dipercepat sama saya. Namun di sana karena buntu melakukan backtracing. Nah, di sini persimpangan terakhir karena jalan keluar juga sudah ditemukan, akhirnya Mario Bros dengan metode DFS ini berhasil menemukan istana monster naga dan menyelamatkan sang putri. Nah, jadi jalan terpendek dari dari algoritma DFS ini dapat terlihat dari langkah-langkah Mario Bros yang terdapat pada maze puzzle yang saya sudah tampilkan. Sumber dari dari maze puzzle ini saya ambil dari satu artikel di website. Coba saya tampilkan. Nah, di sini Pak. Jadi dari briuk.com ini terkait algoritma labirin. Jadi setiap algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan diimplementasikan pada suatu kasus, dalam hal ini misalkan maze puzzle yang bentuknya yang sudah tadi saya tampilkan. Metode depth versus tadi yang saya ambil, ini jika dilihat sepintas ini lebih cepat. Karena melakukan pencarian secara mendalam, tidak secara menyeluruh. Nah, jika dengan breadth first search, nah ini pencariannya dilakukan secara menyeluruh, sehingga memakan waktu yang lebih lama. Tetapi kalau misalkan dalam kasus yang lebih mendetail, pencarian yang diperlukan dengan breadth first search ini akan lebih baik jika pencarian lebih mendetail. Dan di sini juga ada algoritma A-star. Ini ada pengembangan dari algoritma BFS yang tadi secara menyeluruh, cuman di sini pengembangannya rute terpendek akan mudah cepat ditemukan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Luki, ini luar biasa ini ilustrasinya. Ketahuan gamers ini. Okay. Ya Pak. Ya, maaf, kemarin itu Pak saya mengirimkan PPT-nya nggak bisa karena melebihi batas maksimum, jadi saya kirim PDF saja Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Siap Pak, makasih Pak. Sudah dijelaskan di sini ya, baik. Oke, baik, berikutnya setelah itu Muhammad Rizky Abadi Sutoyo, silakan. Baik Pak, jadi presentasi yang saya bikin tuh kurang lebih sama kayak punyanya Pak Heru. Jadi saya cuma ngasih overview aja Pak. Iya, silakan. Yang penting diperlihatkan. Baik, Pak. Jadi udah terlihat ya Pak? Terlihat, aman. Silakan. Nah, kalau misalkan dari Tremox algorithm nih, ya kurang lebih sama aja sih Pak. Cuman
di sini nunjukin gambar yang terakhir dilihatin sama Pak Heru. Kalau misalkan dari algoritmanya itu dia bakalan melakukan pencarian untuk berapa kali titik hingga menemukan hasil yang terbaik. Nah, begitu udah hasil yang terbaik yang dipakai itu yang itu sih Pak. Nah, jadi bingung juga mau jelasinnya gimana, udah dijelasin semua kan. Mungkin saya nggak ini aja juga. Nah, jadi gimana? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sekalian. Ini kita lagi voting juga nih. Jadi algoritma mana yang populer nih ya? Tremok sudah 2. DFS sudah berapa nih? Ini sambil saya catat juga nih. Menarik ini. Terima kasih, Mas Rizky ya. Kita lanjutkan berikutnya. Di bawahnya Muhammad Ainun Rafiq, silakan. Ya Pak, izin share screen dulu. Yuk, silakan. Sudah terlihat Pak? OTW, sebentar lagi kelihatan. Nah, sudah, silakan. Ya. Jadi saya sama mungkin sebelumnya pakainya metode DFS. Nah, jadi ini labirin yang saya gunakan itu di-generate di mazegenerator.net. Jadi untuk mempermudah penjelasan, saya berikan nomor di tiap-tiap sudut labirinnya. Jadi itu ada S sebagai tanda start dan F sebagai tanda finish. Jadi kita akan menelusuri labirin dari S menuju tujuannya F. Nah, dalam menentukan arah perjalanan, ini disepakati bahwa prioritas yang digunakan dalam algoritma DFS ini menggunakan mata angin dengan urutan prioritas yaitu North, East, South, dan West. Nah, dengan menghindari langkah yang telah ditempuh kecuali jika langkah terhenti. Jadi sudah tidak ada langkah yang bisa diambil, maka dia otomatis akan mengambil jalur backtracking sesuai dengan stack atau antrian. Jadi langkah pertama dari titik S itu kita langsung ketemu ada 2 kemungkinan langkah, yaitu ke 5 atau S dan ke 3 atau West. Nah, sesuai urutan prioritasnya, 2 langkah itu dimasukkan ke dalam stack dengan urutan prioritas yang terbalik, yaitu West dulu baru East, yaitu 3 sama 5. Dan dari data tersebut ada satu yang sudah tereksplor yaitu titik S. Nah, selanjutnya mengikuti antrian yang ada yaitu kita ambil ke titik 5. Nah, dari titik 5 hanya ada satu kemungkinan yaitu ke titik 6, maka titik 6 dimasukkan ke dalam stack. Nah, selanjutnya titik 6 menjadi tujuan berikutnya. Sama hanya ada satu ke titik 7. Dari titik 7 hanya ada satu ke titik 8. Nah, di titik 8 ini ada 2 kemungkinan, yaitu ke titik 17 yaitu North dan ke 9 yaitu West. Nah, masukkan 9 dan 17 ke stack sehingga langkah selanjutnya adalah kita menuju ke titik 17. Nah, dari titik ke 17 sampai ke titik 21 itu sama karena hanya ada satu kemungkinan. Dia akan menambah titik yang sudah dijelajahi, dimasukkan ke dalam list sampai titik 21 ini. Nah, di titik 21 itu ada 2 kemungkinan, yaitu ke 16 South atau ke 22 West. Nah, karena sesuai dari prioritas tadi, dia mengambil langkah ke titik 16, yaitu South. Nah, dari titik 16 hanya ada satu kemungkinan ke titik 15.
sampai di titik 15 ini langkah terhenti karena tidak ada langkah yang bisa diambil. Otomatis dia akan mengambil langkah yang ada pada antrian dengan menggunakan metode backtracking, sehingga dia kembali ke titik 21 dan mengambil langkah ke 22. Sampai langkah 22 ke 27 dan seterusnya itu sama, hanya ada satu kemungkinan langkah hingga dia sampai ke titik tujuan, yaitu F. Sehingga titik yang telah dijelajahi itu S, 5, 6, 7, 8, 17, dan seterusnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini penjelasannya sangat runut dan detail ya. Jadi kita juga semakin paham ya idenya ya dalam menjelaskan labirin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan langsung saja. Muhammad Fahrul Zaini, silakan. Baik, selamat siang Pak Sony dan rekan-rekan sekalian. Siang. Izinkan saya presentasi, Pak. Oke, silakan, langsung saja. Mohon maaf, apakah sudah muncul ya Pak ya halaman? Sudah terlihat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan penjelasan dulu bahwa di sini diketahui ada sebuah labirin di mana saya buat sendiri dan menetapkan ada 2 objek. Kebetulan saya cukup agak geli ya kalau menampilkan simbol tikusnya. Jadi saya coba ubah aja simbol tikusnya dalam bentuk segitiga. Kemudian kejunya dalam bentuk lingkaran. Ini saya buat sendiri labirinnya. Lalu penjelasannya bahwa di sini akan ada dibatasi bahwa kasusnya itu tikus akan mencari keju di labirin ini untuk dimakan. Nah, dan setelah selesai dia tidak akan keluar labirin. Jadi hanya sampai titik di mana finishnya di keju tersebut. Oke, dari sini saya akan mencoba mendefine dulu problem space-nya. Ada initial state, di mana posisi tikusnya dan juga ada goal state-nya posisi keju. Nah, agar mudah, saya coba buatkan dalam bentuk grid labirinnya, dibagi dalam beberapa koordinat, koordinat poin. Di sini dari 0,0, row pertamanya dari indeks 0, kemudian sampai ada 5 row, dan ada 6 kolom. Ada 7 kolom dari 0 sampai 6 dan ada 6 row dari 0 sampai 5. Dan dari sana saya ketahui bahwa initial state-nya itu posisi tikusnya di 0,0, sementara posisi kejunya itu di 3,3. Selanjutnya saya akan mendefine rule-nya bahwa tikus itu bergerak dalam satuan grid, jadi tidak bisa loncat ya. Tikusnya tidak bisa loncat grid, misalkan pergerakannya dari grid 0,0 ke 0,1 dan sebagainya. Lalu rule yang kedua adalah tikus hanya bisa bergerak secara 4 arah, atas, bawah, kanan, kiri. Dia tidak bisa diagonal, nggak bisa arahnya berapa derajat gitu ya, tidak bisa, hanya itu saja. Kemudian yang ketiga, tikusnya tidak bisa melewati dinding, jadi tikusnya tidak bisa punya kekuatan tembus dinding dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, jika tikus sudah mencapai goal, maka pencarian berhenti. Nah, selanjutnya apa yang akan saya coba jelaskan itu menggunakan BFS. Ini mohon koreksi kalau misalkan ternyata penjelasannya kurang begitu sesuai. Oke, dari sini saya coba akan pindah dulu ke Draw.io yang saya buatkan supaya lebih terlihat. Pertama, dari titik start 0,0 akan diketahui ada 2 kemungkinan dari aturan-aturan tadi. Yang pertama itu adalah 0,1, yang kedua 1,0. Lalu di layer berikutnya, di yang ketiga itu, bagian ketiga, setelah diketahui ini yang sebelah kiri 0,1 akan melihat di sisi atas, kemudian sisi bawah. Mohon maaf ini salah, harusnya 2,0. Sebentar. Oh ini, sepertinya ini saya ada kesalahan ngedefine nih Pak. Saya coba lanjutkan dulu aja yang sesuai dengan aturannya. Kemudian ada 1,1. Ya. Oh benar Pak, sorry. Yang ini benar 0,2, yang ini 1,1. Nah, cuman yang ditandain yang warna kuning itu karena dia tidak bisa, dari aturan itu tidak bisa menembus labirinnya, maka
dikasih tanda kuning dan tidak bisa. Sementara yang merah ini dia tidak bisa melanjutkan pencarian di titik ini karena dia merupakan titik start atau titik parent sebelumnya. Selanjutnya yang bagian kedua ini 1,0 ada di sini. Nah, 1,0 ini akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu sebelah kanannya itu 1,1. Kemungkinan keduanya itu adalah 2,0. Kemungkinan ketiganya adalah 0,0. Nah, kemungkinan ketiga sudah ditolak karena dia sebagai parent-nya, sehingga ada dua kemungkinan yang akan dilanjutkan pencariannya, yaitu 1,1 dan 2,0. Berikutnya yang 1,1 itu ada 3 kemungkinan. 1,0 ditolak karena sebagai parent sebelumnya. 1,2 ini sebelah kanannya, ini masih ada kemungkinan. Lalu 0,1 ternyata ini bertabrakan dengan dinding, jadi tidak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah 2,1. Nah, ini juga bertabrakan dengan dinding, jadi tidak bisa. Lalu lanjut ke sebelah kanan, di bagian 2,0. Di 2,0 ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama 2,1. Sebelah kanannya dari 2,0. Lalu 3,0, namun karena terhalang oleh dinding, jadi tidak bisa. Dan berikutnya adalah 1,0. Tapi karena ini berupa parent-nya, sehingga ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian berikutnya. Baik, masuk ke layer berikutnya. Layer berikutnya, di yang 1,2 itu ada beberapa kemungkinan. 1,3, namun dia ternyata nabrak ke dinding. Ada 0,2 juga nabrak ke dinding. 1,1 itu sebagai parent sebelumnya, jadi dia tidak bisa melanjutkan pencarian juga. Lalu berikutnya ada 2,2. Nah, 2,2 itu juga akan nabrak ke dinding kalau di arahnya dari posisi 1,2. Sehingga yang di sebelah kiri ini, sorry, saya coba kasih tanda ya. Yang 1,1 dan anaknya ini semuanya tidak bisa dilanjutkan pencarian. Nah, berikutnya di layer berikutnya yang 2,1 yang tadi memungkinkan, itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah 2,2, itu masih memungkinkan. Kemungkinan kedua 1,1, dan itu akan nabrak ke dinding sehingga tidak memungkinkan. Kemudian yang 3,1 juga nabrak ke dinding sehingga tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, yang 2,0 tidak memungkinkan karena dia sebagai parent-nya. Nah, dari yang memungkinkan tinggal satu lagi nih, yang 2,2. Nah, posisinya 2,2. Wait, 2,2. Nah, di sini 2,2 itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu 3,2 bawahnya, namun dia akan nabrak ke dinding. Terus sebelah kanannya ada 2,3, ini masih memungkinkan. Yang berikutnya 1,2 itu tidak memungkinkan karena akan nabrak ke dinding. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah 2,1, tapi dia ditolak karena sebagai parent-nya. Nah, akhirnya tinggal satu lagi yang tersisa, yaitu 2,3. 2,3 itu ada posisi di sini. Sorry. 2,3 itu ada 4 kemungkinan. Kita lihat sebelah atas dulu. Sebelah atas itu 1,3, tapi dia akan nabrak ke dinding sehingga tidak memungkinkan. Kemudian ada 2,2, tapi karena dia parent-nya, jadi tidak akan dilanjutkan pencarian. Kemudian yang ketiga adalah 3,3 dan 2,4. Mungkin saya bahas dulu. 2,4 itu memungkinkan, tapi karena 3,3 itu dia didefinisikan bahwa dia sebagai goal, maka pencarian berhenti ketika goalnya sudah berhenti. Tadi di rule di atas disebutkan seperti itu. Baik, Pak Sony dan rekan-rekan, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Ini sangat detail dan memang di sini dilihat ya, ketika kita melakukan problem solving, kita dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian generating idea dan mencari solusi ya. Dan di sini memang solusi itu tergantung dari latar belakang manusianya. Kemudian nanti berikutnya akan diimplementasikan dalam mesin. Nah, ini tahapan-tahapan ini akan menjadi tantangan kita.
Baik, nanti akan kita bahas itu ya. Kita lanjutkan dulu berikutnya. Silakan di sini setelah Muhammad Farul ini. Oh, ada. Tuh, hilang. Oke. Rosa ya di sini bawahnya ya. Iya, betul, Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan langsung share screen. Baik, silakan. Jadi saya akan mencoba men-share apa yang sudah saya peroleh next with mouse and kids. Di sini menggunakan Breadth First Search atau BFS. Jadi ada dari GitHub algoritma dari BFS ini. Berikut algoritmanya, kemudian dari hasilnya seperti berikut bahwa algoritma BFS ini mencari segala kemungkinan dengan waktu yang bersamaan. Jadi dari BFS ini pasti menemukan sebuah solusi. Saat telah melewati semua jalan, kemudian menemukan tujuannya, maka dapat ditentukan jalan yang paling efektif. Algoritma ini dirasa paling efektif karena dilakukan dengan cepat dan juga dapat menemukan shortest path, yaitu jarak terpendek untuk menemukan path yang paling tepat. Jadi dari gambar tersebut, dari BFS ini dia mencari ke segala arah. Kemudian saat sudah menemukan tujuannya, maka akan diperoleh path yang paling tepat untuk digunakan. Gitu. Kemudian untuk labirin yang berbeda menggunakan contoh gambar dari yang diberikan minggu lalu. Kemudian ada tikus dan juga keju. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah bentuk algoritma seperti bentuk maze seperti ini. Jadi 1 itu dinding dan 0 itu bisa dilewati. Kemudian untuk titik mulainya itu ada di titik 01 dan titik goal state-nya ada di, kalau tidak salah, di titik 7,8. Kemudian dan hasilnya akan menjadi path seperti ini, yaitu sudah mengecek ke segala arah dan menemukan path yang paling sesuai untuk menemukan goal state-nya. Kemudian ada algoritma lain seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan lainnya. Jadi ada DFS, yaitu Deep First Search, yaitu untuk di DFS ini menghemat lebih banyak memori dibanding dengan BFS, karena di BFS itu memang cepat, namun karena dia mencari ke segala arah dalam waktu yang bersamaan, hal itu akan memakan memori yang besar jika match tersebut itu lebih kompleks seperti itu. Kemudian untuk DFS ini lebih menghemat memori karena akan tidak mengecek ke segala titik seperti itu yang saya dapat. Kemudian ini ada salah satu contoh lagi yang DFS, ini initial state-nya, kemudian ada final state-nya di kiri dengan problem description-nya seperti berikut. Adapun left, right, up, and down ini memiliki posisi yang sama dan lain sebagainya. Kemudian dia menggunakan 2 metode, yaitu BFS dan DFS. Kemudian ditemukan bahwa BFS ini mengunjungi 55 titik dan DFS mengunjungi 54 titik. Mungkin tidak terlalu berbeda karena match di sini lebih kecil, jadi tidak kompleks. Namun untuk yang kompleks, DFS dirasa lebih sedikit memorinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini sudah dianalisis ya antara DFS dengan BFS. Nanti kita simpulkan di akhir. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Kita lanjutkan dulu. Baik. Silahkan. Berikutnya Steven Prastia. Baik Pak, izin share screen. Ya, silakan. Nanti terakhir Firdaus Cahyo ya. Pak sudah nampak? Sudah, silakan. Oke, baik. Di sini saya menggunakan algoritma plot fill, di mana ada nilai heuristik yang diambil, yakni luas dari mesh dan posisi target. Jadi saya mengambil mesh yang minggu lalu, seperti ini.
Langkah pertama adalah membagi mesh menjadi beberapa kotak dengan luas yang sama. Dalam contoh ini dibagi menjadi 14 kotak dengan luas yang sama, jadi 14 dikali 14. Kemudian ada sebuah variabel penghalang. Pertama kita definisikan dia 0 atau kosong. Kemudian selanjutnya tentukan posisi awal robot, misalnya di pojok kiri bawah. Kemudian tentukan posisi target T, misal di tengah mesh. Kemudian berikan nilai X sama dengan 0 pada kotak di dekat T. Di sini targetnya ada 4 kotak di sekitar target, maka kita beri nilai 0. Kemudian untuk setiap kotak yang sudah memiliki nilai, cek setiap kotak di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri kotak tersebut. Jika belum memiliki nilai dan tidak terhalang oleh tembok, maka kita berikan nilai X sama dengan X plus 1. Contohnya di sini untuk kotak yang pertama, di atas diberi nilai 1 dan di kiri diberi nilai 1. Sedangkan kanan dan bawah tidak diberi nilai karena sudah memiliki nilai. Begitupun kotak yang sebelah kanannya, di atas dan sebelah kanannya kita beri nilai 1, dan seterusnya. Kemudian ulangi langkah nomor 6 sampai semua kotak memiliki nilai. Jadi nanti akan diulangi terus-menerus sampai semua kotak ini memiliki nilai. Tertinggi adalah nilai 14. Kemudian untuk setiap kotak di atas, di bawah, kanan, dan kiri R. Tadi kan R ada di pojok, mulai dari pojok kiri bawah ya. Untuk setiap kotak di atas, bawah, kanan, dan kiri R, jika ditemui penghalang, maka ditambahkan penghalang itu ke P. Kemudian pindahkan R ke kotak di atas, atau di bawah, atau di kanan, atau di kiri dengan nilai terkecil, dan tidak memiliki penghalang. Jika R sama dengan 0, maka selesai. Target sudah ditemui. Kemudian jika tidak, kembali lagi ke langkah 5. Jadi dihitung lagi nilai di setiap kotak ini, dihitung ulang mulai dari target, posisi target diulang dari langkah kelima. Jadi setiap robot itu berpindah satu kotak, nilai semua kotak ini akan dihitung ulang dengan informasi baru, yakni penghalang yang ditemui di setiap kotak. Contoh ilustrasinya ada sebagai berikut. Bisa tadi mulai dari angka 14 ya di bawah ya. Kemudian dia naik ke atas, karena di sebelah kanannya ada penghalang, dia naik ke atas terus sampai di sini. Di sini ternyata sebelah kanan itu bernilai lebih kecil daripada di atas, maka dia ambil jalan ke kanan. Kemudian nilai yang berwarna hijau ini, nilai setelah diupdate karena ditemui penghalang. Jadi ketika di sebelah kanan yang ada penghalang, nilai kotak ini akan diupdate posisinya. Kemudian dari kanan sini, dia ke bawah, kemudian ke kiri. Nah, di sini dia ketemu dua nilai yang sama. 7, maka diambil yang lurus dulu, karena kalau belok itu perlu waktu, jadi lurus itu dianggap lebih cepat. Diambil lurus dulu, kemudian dia akan ke atas. Ini dia akan ke atas, ditemui jalan buntung, dia akan kali. Kemudian ke kiri, lurus, terus ke atas, ke kiri, ke atas, dan sampai ditemui nilai 0. Maka target telah ditemui. Ya, begitu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Metode flood fill ya di sini. Ini juga termasuk yang cukup populer. Baik, berikutnya silakan terakhir Firdaus Cahyo ya. Nanti setelah itu kita ringkas, kita rangkum, kita buat kesimpulannya. Baik Pak, selamat siang. Izin Pak, izin share. Mohon maaf Pak, ini saya tampilannya kurang baik dibandingkan teman-teman yang sudah ada presentasinya. Sebentar ini saya share-nya. Ketemu tombolnya? Screen. Jadi di sini kita sedang generating idea. Apapun cara mempresentasikannya tidak masalah. Yang penting adalah cara kita mengenerating idea. Kadang-kadang saya sendiri juga pakai bolpen dan kertas, kemudian dikasih kamera aja di atasnya ya. Nah itu juga sudah cukup ya. Izin Pak, apakah sudah tampil Pak? Oh sudah, silakan. Siap. Untuk yang saya gunakan ini, saya menggunakan algoritma Alstar Pak, di mana Alstar ini merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian informed search method. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh dari suatu poin awal hingga ke objek tujuan. Teknik pencarian yang digunakan dalam simulasi ini adalah dengan menggunakan algoritma Alstar dengan fungsi heuristik. Alstar menggunakan best first search dan menemukan jalur dengan biaya terkecil atau least cost path dari node awal
hingga ke node tujuan. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik yang dinotasikan sebagai F untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node-node yang terhubung di dalam sebuah tree. Adapun notasi yang dipakai dalam algoritma ASTAR ini adalah yang pertama, H. H itu adalah perkiraan cost dari node N ke node akhir. Nah, kalau di sini saya tulisnya H itu di kotak yang kanan atas. Kemudian G adalah movement cost, yaitu biaya dari node awal ke node selanjutnya atau node N. Kemudian F ini adalah biaya estimasi terendah dari node yang starting point hingga ke node akhir. Kemudian cara menggunakannya adalah pertama menentukan node awal terlebih dahulu, kemudian dilihat ke node-node yang lain. Nah, kemudian dilakukan perhitungan movement cost dari node awal ke node yang di sebelahnya. Nah, perpindahan ini bisa horizontal, vertikal, maupun menyamping. Nah, kalau untuk perhitungan saya sendiri, kalau saya di sini mengendalikan untuk perpindahan antara vertikal maupun horizontalnya itu bernilainya 4. Sedangkan untuk perpindahan yang agak menyerong itu kita berikan nilai 6. Nah, kemudian selanjutnya node yang awal akan menjadi parent dari perjalanan di node-node selanjutnya. Kemudian perhitungan yang pertama adalah node di sampingnya ini seperti ini. Dia mengambil ke parent yang di node yang awal. Nah, dia akan mengambil node yang paling pendek, yaitu yang di tengah ini, yang bernilai 4. Selanjutnya node ini atau node yang kedua ini atau yang sebelah sini dapat menjadi parent bagi node selanjutnya yang ada di bawahnya. Nah, dia akan mengambil yang paling pendek, yaitu yang di tengah ini, yang di 4. Sehingga 4 menyerok ke sebelah kiri, bawah akan ditambahkan nilai 6 menjadi 10. Selanjutnya hingga ke akhir node terakhir ini, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih metode ASTAR ya sebagai bentuk. Ini panggilan namanya apa? Saya Daus, Pak. Sehari-hari di Daus ya? Oke, iya, Mas Pak. Daus. Terima kasih banyak. Nanti ini akan kita bahas. Baik, ini sudah semua yang hadir melakukan presentasi. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa bahwa apa yang kita lakukan ini sangat penting karena terkait dengan generating idea, khususnya terkait dengan masalah searching, maze solving di sini ya. Baik, apa yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan ini, kita bagaimana generating idea terkait dengan menyelesaikan masalah maze. Jadi sudah kita bahas bahwa ada beberapa metode strategi pencarian pada labirin ya. Jadi ini saya sekalian merangkum dan sekalian juga menulis ya di layar. Jadi ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah blind search. Blind search di situ ada metode DFS dan ada DFS dan ada depth versus dan breadth versus ya. Kemudian yang kedua itu adalah heuristic search. Nah, yang perlu kita sepakati bersama, pahami bersama bahwa yang namanya metode pertama blind search itu tidak ada nilai sama sekali. Jadi tidak ada angka, tidak ada jarak, tidak ada apa. Yang penting tujuannya ketemu, kejunya ketemu atau pintu keluarnya ketemu. Nah, selesai. Jadi dia tidak memperhitungkan efisiensi. Yang penting tujuannya tercapai. Itu adalah blind search. Kalau heuristic search kita menuju efisiensi. Jadi ada suatu angka, jarak atau apa sehingga bisa kita
mencari jalur yang paling efisien. Jadi kalau depth first search, breadth first search, yang dengan backtracking itu juga sebenarnya masih blind search. Tapi kalau sudah yang Trimo, kemudian yang apalagi yang A-star, itu juga itu sudah masuk algoritma yang heuristik. Jadi kalau depth first search itu misalkan yang wall following, jadi mengikuti satu sisi ya. Misalnya kita mau mengikuti sisi apa, sisi kiri apa sisi kanan gitu ya. Jadi di sini kita misalnya kalau kita mau kita sisi kiri ya boleh aja ikuti dinding kiri terus. Nah ini adalah metode depth first search gitu ya. Jadi hanya mengikuti salah satu. Nah kelemahannya kalau gini gimana? Kalau tiba-tiba posisinya itu pulau gitu ya, akhirnya dia balik lagi ke sini, tuh balik lagi. Nah ini salah satu kekurangan dari metode depth first search kalau lubangnya terlalu banyak gitu ya. Nah sehingga kalau sudah seperti gini kita metodenya gimana? Breadth first search. Breadth first search dilihat secabang demi secabang gitu ya. Dieksplor seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman kita ya, yang menjelaskan breadth first search. Tadi Mas Fahrur, Mbak Rosa gitu ya, kemudian Mbak Citra itu menjelaskan dengan breadth first search. Jadi dilihat secabang demi secabang. Baik, nah apa yang kita lakukan sekarang adalah generating idea untuk problem solving. Ada masalah, ada problem ya, kemudian kita generating idea bagaimana cara menyelesaikannya. Dan setelah itu tahapan berikutnya ya tentu mendeliver ke solusinya. Jadi setelah kita punya ide ya kita implementasikan. Implementasikannya ya dalam bentuk hardware dan software ya, misalnya ini dalam diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat atau dalam bentuk program, nggak ada masalah ya, silakan ya. Cuman di sini supaya kelihatan betul kita implementasikan ke dalam microcontroller atau komputer yang sumber dayanya terbatas, memorinya terbatas, space-nya terbatas, computing power-nya terbatas. Nah, gimana caranya? Nah, kemarin yang diperlihatkan yang sempat jadi pertanyaan Pak Armi itu, ini metodenya gimana sih? Nah, kalau di sini pakai DFS dan heuristik. Heuristiknya itu apa? Heuristiknya itu posisi finish atau kejunya itu sudah ketahuan di tengah. Nah, itu kalau sudah ketahuan di tengah, itu berarti sudah ada informasi, berarti itu heuristik. Kalau lokasi goalnya belum diketahui sama sekali, itu berarti blind. Tapi kalau kita sudah tahu di tengah, berarti itu sudah masuk heuristik. Sehingga di sini, kalau yang kemarin dipresentasikan dan sekarang ini kita bikin leveling dari maze-nya. Level 0 yang paling luar, kemudian level 1 di dalamnya, level 2 dan seterusnya. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam satu level sampai paling dalam. Ya dalam hal ini ke level 7 yang di tengah. Nah, berarti dia akan belok ke level yang lebih dalam. Jadi kalau dia dimulai dari level 0, kemudian dia bergerak, nah pada posisi di sini, pada posisi percabangan yang dia temui pertama kali itu, dia melihat apakah perlu ke atas atau ke kanan. Kalau ke atas masih level 0, kalau ke kanan level 1, sehingga dia belok kanan. Nah, dasar pertimbangannya itu. Kemudian dia jalan lagi di level 1, di sini. Nah, kalau dia ke kanan, dia level 2, kalau ke bawah, dia masih level 1. Nah, sehingga dia belok ke level 2, kalau lurus ke level 3, nah dia ikuti ke level 3. Jadi caranya dia prosesnya adalah dia melakukan perpindahan ke level yang lebih dalam. Dia mencoba masuk level 4 buntu, masuk lagi buntu, nah akhirnya dia masuk di sini, level 4, masuk level 5, naik lagi masuk level 6. Nah, berikutnya adalah level 7. Nah, di sini, karena DFS, sehingga ketika dia menghadapi dilema, belok kanan bisa, belok kiri bisa, untuk mencapai level berikutnya. Nah, di sini dibuat dia belok kanan.
Jadi kalau dia dalam kondisi di level yang sama dan dia dilema, dia tuh milihnya ya udah kalau dilema belok kanan. Nah kebetulan di sini seperti itu. Kalau dia pilih dilema belok kiri barangkali langsung masuk ya. Tapi di sini dilemanya belok kanan. Nah setelah belok kanan dia mengikuti algoritma mekanisme atau metode wall following di sini. Sehingga dia mengikuti dinding sampai akhirnya sampai ke tujuan. Jadi wall following-nya itu di tengah, sehingga di sini terjamin. Kalau tadi yang sebelumnya wall following-nya di ini ya, wall following-nya dari awal gitu. Akhirnya dia balik lagi nih di sini. Akhirnya dia kembali lagi nih. Akhirnya goal tidak tercapai. Goalnya tidak tercapai gitu ya. Baik, jadi ini adalah metode DFFS, kemudian breadth versus. Nah, ya ini kita coba dalam dalam eksperimennya gitu ya di sini dicoba dibangun. Nah, ini kalau sudah dibangun dalam bentuk suatu perangkat keras, memang ini menjadi lebih realistis ya. Nah, ini saya percepat saja, barangkali karena waktu juga, tapi gimana cara mempercepatnya ya? Bentar. Oke, pada dasarnya ini dia bisa bergerak sesuai dengan rencana tadi. Nah, yang ingin saya perlihatkan sebenarnya adalah yang berikutnya. Bahwa dalam eksperimen kalau sudah dengan perangkat keras itu tantangannya akan bertambah. Kalau secara kita sudah generating idea, kemudian kita implementasikan dalam software atau simulator, nah ini sudah keluar. Kita bisa, nah setelah disimulasikan, berikutnya kita coba implementasikan ke perangkat keras, ini belum tentu kita mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan, karena ada noise dari kondisi lingkungan. Nah, sehingga dia bisa nabrak gitu ya. Nah, ini contohnya ya di sini ketika sudah hampir sampai tengah, dia akhirnya nabrak. Akhirnya jadi ngaco gitu ya. Nah, ini tantangan berikutnya. Ini tantangan berikutnya. Jadi ketika mengembangkan ini tingkat keberhasilannya 1:20 dari 20 kali percobaan sekali berhasil. Nah, ini tantangannya kita berubah. Nah, yang ingin diperlihatkan ini sebenarnya adalah ini. Bentar, saya pindah saja, tidak di sini. Saya akan perlihatkan langsung saja supaya cepat di baik, oke, ini ya di sini. Nah, ini kalau ini beli bukan bikin. Nah, kalau kita lihat ini tahap pertama dia sedang menyiapkan. Kita langsung saja skip. Ketika dia sudah berjalan dari posisi, oh ini masih inisialisasi ya, saya percepat dulu. Oke, dia mulai berjalan. Baik, kalau ini dari tujuannya dari pintu masuk ke pintu keluar. Pintu masuknya di kiri bawah, pintu keluarnya di kanan atas gitu. Jadi dia bisa mencoba berjalan dengan menggunakan algoritma yang sudah kita tentukan. Ya tadi misalnya depth versus gitu dia cari. Nah, di sini dia mencoba semua cabang sampai tujuan akhirnya yang di kanan atas itu tercapai. Tapi di sini karena dia menggunakan suatu algoritma ya, yang sudah kita bahas tadi, nah dia mencoba mencari semua cabang yang ada. Kalau ingin optimal ya kita gunakan, maksudnya ingin yang nantinya terdekat ya kita bisa menghitung semua dengan breadth versus dulu di awal gitu ya. Akhirnya dia sampai di
tujuan. Nah, dari situ backtracking untuk kembali pulang ke posisi startnya. Nah, di sini pengembangan algoritma yang diimplementasikan dalam suatu sistem atau mesin ini terus menjadi tantangan dari waktu ke tahun dan ada kompetisinya setiap tahun. Kompetisi robot kecil seperti ini. Nah, ini jadi sebenarnya kalau robotnya sih tinggal beli, ada banyak di pasaran. Yang penting itu adalah bagaimana kita menambahkan kecerdasan pada robot tersebut. Nah, setelah dia bisa berjalan, tadi ketemu, nah berikutnya kan dia punya memori, nah dia ingat. Nah, kalau ini sudah bukan blind search lagi, tapi sudah heuristik, dia sudah ingat dan dia sudah punya jalurnya. Nah, ini sudah masuk level 2 ya. Tapi dia tidak mau berhenti di sini. Nah, akhirnya kemampuannya karena ini kompetisi cepat-cepatan, nah kemampuannya adalah efisiensi dari pergerakannya. Di sini, di level di sini berikutnya dia mempercepat jalannya. Nah, akhirnya dia sampai ke tujuan. Kalau kompetisi kita bicara sudah cepat, nah apakah bisa lebih cepat lagi? Nah, gimana dia bergerak supaya bisa lebih cepat lagi. Nah, di sini kita lihat ya sekarang apa yang terjadi di sini. Nah, artinya apa? Si pemrogram itu melihat karakteristik perangkat yang digunakan itu seperti apa, kemudian dieksplor secara maksimum. Artinya dalam membuat suatu solusi apapun ya, bidang apapun juga, nah kita harus mempertimbangkan aspek dari kemampuan perangkatnya maksimal mungkin itu seperti apa. Ya. Oke, kita tutup ya. Nah, jadi berikutnya, nah dari sini saya coba share lagi. Nah, ke sini ya. Baik, kita sudah melihat tadi blind search, kita sudah mencoba melihat heuristic search, kemudian heuristic search yang sudah kita pelajari adalah generate and test dan hill climbing. Ini sebentar, 5 menit, saya akan coba jelaskan. Berikutnya adalah best first search ya, yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman, apalagi juga A-star juga sudah dijelaskan secara eksplisit oleh Mas Daus ya. Nah, kita percepat saja, kita masuk ke metode best first search. Jadi best first search itu adalah gabungan dari depth first search dan breadth first search. Kita tahu bahwa yang namanya depth first search itu mendalam ya, dia mendalam. Jadi tidak mengkompetisikan semua cabang. Nah, sementara tapi dia bisa terperangkap, kayak tadi, muter, nggak nemu tujuannya. Sementara kalau breadth first search, dia tidak akan terperangkap. Tapi lama sekali karena dia harus mencari di semua jalur. Nah, akhirnya ada algoritma best first search yang mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari depth first search dan breadth first search. Nah, jadi konsepnya adalah ketika dia dimulai dari posisi A, kemudian di situ dicari kemungkinan cabangnya, nah dilihat cost-nya, biayanya, perkiraan untuk sampai goal itu berapa. Nah, artinya sudah heuristik ya di sini. Misalnya satu yang paling kecil melalui D, sehingga setelah itu D dieksplorasi. D dieksplorasi, kemudian ketemu nilai heuristiknya lagi, dihitung lagi. Ternyata kalau dihitung dibandingkan melalui B-nya ini lebih baik. Nah, artinya bisa pindah cabang. Ini yang namanya algoritma best first search gitu ya. Nah, kemudian algoritma ini terus dikembangkan dan diimplementasikan, akhirnya keluar yang namanya algoritma A-star. Nah, sebagai informasi dulu ya, kita lanjutkan dulu. Jadi, algoritma best first search-nya ini
yang merupakan gabungan dari breadth versus dan batch versus ini sebenarnya gabungan algoritma greedy. Nah, ini ada HN. HN ini apa? Ini adalah estimasi biaya dari saat ini ke tujuan. Nah, jadi ini adalah heuristiknya. Jadi ini tujuannya adalah menentukan HN itu adalah nilai heuristik. Nilai heuristik dari posisi saat ini ke tujuan. Itu namanya greedy search. Ada algoritma greedy, nah, ini Dijkstra, nih biasanya ini disebutnya begitu ya. Ada algoritma uniform cost search. Nah, di sini. Ini caranya adalah dengan menghitung ke belakang. Jadi berapa cost dari posisi awal sampai ke end. Nah, jadi proses pencariannya itu dia menghitungnya nggak ke depan tapi ke belakang. Jadi ini GN adalah ini ya, ini adalah nilai heuristik yang menghitung dari posisi awal ke end. Jadi dari posisi awal ke end. Nah, di sini best versus-nya itu menggabungkan antara greedy dengan uniform cost search yang disebut sebagai algoritma A*. Jadi algoritma A* ini adalah gabungan dari greedy search dan uniform cost search. Dalam artinya gini maksudnya. Maksudnya adalah algoritma terus berkembang dari A*, dari breadth first search, kemudian depth first search, tadi sudah kita bahas, kemudian ada algoritma turunan-turunannya, kemudian backtracking, kemudian ada algoritma generate and test, hill climbing sudah kita bahas. Nah, itu sudah masuk heuristik. Kemudian best versus itu terbagi dua tadi ya, ada greedy dan ada uniform cost search, di mana kalau itu digabungkan itu ada algoritma baru yang namanya algoritma A*. Kemudian dari algoritma A* terus berkembang lagi, ada algoritma C*, ada algoritma D*, ada algoritma EO* dengan segala penyempurnaan. Nah, ini tidak akan berhenti, bukunya tebal banget ya. Nah, tapi kita idenya adalah problem solving. Baik, terakhir kita akan bicarakan terkait dengan proyek UTS kita. Nah, ini ya. Oke, 5 menit ya, kita jelaskan. Ini ada 8 puzzle problem. 8 puzzle problem langsung saja. Ini kita hendak menyelesaikan. Ini ada ubin-ubin ya. Posisi awalnya, initial state-nya ini posisi ubin yang ngacak. Kemudian di goal state-nya kita ingin menggeser-geser ubinnya ini sampai akhirnya diperoleh urutan seperti ini. Teratur. Nah, bebas. Ini biasanya kalau di game ini gambar ya, jadi gambar gitu ya, gambarnya acak, akhirnya digeser-geser, itu akhirnya menjadi gambar yang utuh gitu ya. Ini kita sebut sebagai 8 puzzle problem. Nah, satu hal yang harus kita ingat untuk bisa menyelesaikan, dia harus bisa mengalir. Supaya bisa mengalir, ada aliran, berarti harus ada rule, aturan. Nah, seperti yang ketika kita membahas traveling salesman problem yang minggu lalu, di mana ada jalur yang dipertukar-tukarkan ya, ada rule-nya gitu ya. Kalau yang water jug problem itu ada rule-nya, berarti yang mana dituang kemana, yang mana dituang kemana, di sini juga perlu ada rule. Nah, artinya di sini ada berapa rule kemungkinannya. Nah, kalau kita lihat kemungkinan rule-nya, ini
atau operatornya, berarti kita punya apa? Punya ubin 1, punya ubin 2, punya ubin 3, yang semuanya bisa bergerak. Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sehingga kita bisa punya rule-nya, ubin 1 bergerak ke kiri, ubin 2 bergerak, ubin 1 bergerak ke kanan, atas, bawah untuk ubin 1. Atau ubin 2 bergerak kiri, kanan, atas, bawah, sampai akhirnya kita punya 32. 32 rule masing-masing yang digerakkan. Nah, kita itu sebagai manusia kan mencoba mencari sesuatu yang paling efisien. Nah, komputer itu bisa efisien kalau manusia yang mendesain itu juga berpikirnya efisien. Apakah bisa lebih efisien? Ada ide? Nah, salah satu idenya adalah dengan yang bergerak, jangan ubin yang 1 sampai 8. Yang bergerak itu ubin kosongnya aja. Jadi, yang kosongnya gerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Sehingga rule-nya cuma 4, tidak 32 rule-nya, operatornya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan 8 puzzle problem ini, maka kita bisa menyelesaikan caranya. Pertama, blank up. Nah, blank up. Berarti 6-nya turun ya. Kemudian blank up lagi. Nah, berarti 8-nya turun tuh. 6-nya turun, 8-nya turun. Terus di sini blank left. Kalau blank left apa yang terjadi? 2 pindah ke kiri kan ya? 2 pindah ke kiri. Terus di sini blank down. Berarti 1 pindah ke atas. Nah, kalau tadi dari hasil pergerakan 6 sudah tercapai. Kemudian yang langkah 3 ini blank left-nya di sini yang 2 tercapai. Dari langkah 4 1-nya naik karena blank down, blanknya udah turun, maka 1-nya naik. Dan terakhir langkah kelima adalah blank right. Nah, blank right ini tadi ingat 8 ada di kiri, di tengah. Nah, ini pindah ke kiri. Nah, akhirnya dengan menggerakkan blanknya, yang ubin kosongnya, ini caranya akan lebih sederhana dibandingkan dengan kalau ubin-ubin yang berisi angkanya yang kita gerakkan. Nah, ide-ide seperti inilah yang penting ya. Nah, ini pergerakannya. Berikutnya nilai heuristiknya gimana? Nilai heuristiknya kita bisa punya beberapa macam. Bisa jumlah ubin yang menempati posisi benar, jumlah ubin yang menempati posisi salah, atau jumlah ubin yang diperlukan untuk mencapai tujuan, bebas ya. Kita lihat satu aja ya. Satu contoh, misalkan jumlah ubin yang menempati posisi benar. Nah, oke, ini contoh pergerakannya. Jadi, kalau dia gerak ke kiri, nah, kemudian kalau dia gerak ke kanan, nah, atau dia gerak ke atas ya, nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai heuristik? Jadi jumlah ubin yang menempati posisi benar. Nah, di sini kita lihat berapa jumlah ubin yang kalau dia digerakkan dari posisi awal, start nih, kemudian digerakkan ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Nah, kita hitung berapa jumlah ubin yang menempati posisi benar sesuai dengan tujuannya. Coba lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah benar. Nah, ini yang menentukan nilai heuristiknya. Bisa seperti itu. Macam-macam ya, ini alternatifnya. Kalau di sini blanknya dipindah ke atas, ke kanan ya, di sini maaf, ke kanan, yang berikutnya. Kalau ke kanan, berarti di sini posisi 5-nya pindah ke kiri. Nah, ini berapa ubin yang menempati posisi benar? 1, 2, 3, hanya 4. Sehingga nilai heuristiknya 4. Kalau blanknya dipindah ke atas, berapa nilai heuristiknya? Berapa yang menempati posisi benar? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, hanya 5. Nah, dari sini kita lihat heuristik yang paling baik adalah 6. Artinya langkah
ini yang kita pilih. Nah, ini salah satu caranya ya. Salah satu caranya, nah sehingga kira-kira dari sini, ini ya, tadi kita pilih kiri, karena heuristiknya 6, pertama heuristiknya 5, pilih 6, turun lagi ke bawah, sampai kita dapat heuristik 7, jumlah ubin yang menempati posisi benar, sampai akhirnya maksimum. Ini semua sudah sampai. Nah, ini salah satu contoh yang diselesaikan dengan steepest ascent hill climbing. Oke. Baik, jadi proyek kita berikutnya, dan ini akan menjadi proyek tengah semester, ini kita membuat program komputer 8 puzzle. Nah, apa yang penting dari pengerjaan proyek ini adalah pertama, originalitas. Jadi dibuat sendiri ya, dari scratch. Yang kemudian kedua adalah proses. Kalau hasil akhirnya adalah bonus, tapi yang penting adalah originalitas dan proses. Jadi pengalaman kita semua udah tahu lah yang sebagai programmer ini, kalau membuat program ini kadang-kadang ada error yang nggak ketemu-ketemu gitu ya, padahal errornya seringkali kalau udah ketahuan ya sepele, tapi ya susah gitu. Kita tahu. Nah, sehingga yang penting adalah bagaimana proses berpikir dan proses mengimplementasikannya pada kode program. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang paling dikuasai. Silahkan. Nanti pada minggu ketiga atau minggu keempat kita akan progress report. Nanti di situ diminta untuk menjelaskan ide dan metodenya bagaimana diterjemahkan menjadi kode program. Nah, jadi kita masuk ke tahap berikutnya ya, setelah kita tadi hari ini kita generating idea, kita masuk ke tahap berikutnya adalah bagaimana mencoba mengimplementasikan ide kita. Nah, dalam hal ini ke dalam bahasa komputer. Nah, nanti dari situ kita akan mempersiapkan proyek akhirnya. Nah, proyek akhirnya itu sudah ada case-nya. Oke, baik. Jadi kira-kira itu Saya sedikit, terkait. Pak. Ya, silakan. Algoritmanya bebas berarti, Pak ya? Algoritmanya bebas, tools-nya bebas, karena kita lebih banyak membicarakan idea di sini. Jadi bagaimana menggunakan algoritma, pemahaman kita, bahasa pemrograman yang paling kita kuasai, untuk menyelesaikan problemnya tapi sama ya, 8 puzzle problem ini. Nah, silakan Oke, baik, silakan di-explore. Nah, kemudian berdasarkan apa yang sudah kita pahami. Nah, jadi rencana kita minggu depan kita akan masuk ke metode lain, yaitu fuzzy ya. Fuzzy logic dan fuzzy system, bagaimana menyelesaikan masalah dengan sistem fuzzy. Ini akan kita bahas pada minggu depan. Nanti rencananya kemudian minggu berikutnya lagi kita akan masuk machine learning. Nah, di sini kita akan mulai masuk machine learning. Nah, kemudian dari machine learning kita akan masuk ke neural network. Nanti dari neural network kita akan masuk deep learning. Nah, itu di situ kita sudah akan masuk ke dalam materi-materi yang sudah terkait dengan proyek akhir kita. Jadi kalau kita lihat waktuannya ya, ini minggu ke-6, minggu depan insya Allah kita akan bahas fuzzy logic dan fuzzy system, kemudian berikutnya kita akan masuk machine learning, itu sekitar 2 pertemuan. Nah, setelah itu kita ada presentasi progres dari ini ya, kegiatan ini ya, proyek akhir kita, proyek tengah semester ini. Progres ya, jadi jangan khawatir, karena yang dilihat adalah proses, sehingga yang dilihat adalah progresnya. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan langsung masuk perdalam lagi ke deep learning-nya, neural network dulu, neural network deep learning ya. Kemudian ke case masing-masing dari proyek akhirnya kita, yang information security nanti barangkali menggunakan machine learning atau deep learning, menggunakan
untuk menyelesaikan problem dari information security, cyber security, kalau yang LTI gitu ya, juga terkait dengan TI, dan juga yang lain-lainnya, yang teknik komputer dan biomedis. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, ini sudah cukup lama, tapi seru juga materinya ya, senang sekali semuanya sudah berkontribusi di sini. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, barangkali Pak Suhardi akan menutup, Bapak. Cukup, saya kira seru. Cukup fundamental ya, cukup fundamental mencari intelijensi di dalam sebuah langkah atau proses mencapai tujuan. Nah, saya kira nanti bisa dibuat lebih advance kalau filosofinya udah dapat ya. Yang penting filosofinya dulu. Ya, saya kira bagus itu nanti waktu TS bisa disajikan juga ya. Jadi selain sudah mengerjakan, nanti kita diskusikan juga Mbak Sony. Jadi review as learning, review as evaluation. Nah, kan gitu. Jadi mereview hasil pekerjaan itu sebagian dari pembelajaran dan evaluasi. Jadi portofolio Anda saya kira penting. Ini agak sedikit out of topic, tapi mungkin perlu ya di era kita belajar online ini. Plagiasi itu sangat mudah sekali dilakukan dan statistiknya memang meningkat ya. Nah, sehingga originalitas pekerjaan Anda itu saya kira akan dinilai lebih tinggi ya. Oleh sebab itu saya Pak Sony, saya kira teman-teman dosen yang lain sangat menghargai originalitas, sehingga model-model ujian yang dikasih soal sejam suruh ngumpulin sudah nggak ada lagi ya. Tapi Anda kerjakan di rumah, Anda bisa baca referensi lengkap, diskusi, tapi hasilnya Anda tulis adalah karya Anda. Nah, itu yang mungkin akan memberikan sesuatu yang tadi ya, learning bisa menjadi fun and happy gitu ya. Jangan jadi beban. Oke, saya kira itu saja Pak Sony. Terima kasih. Seru hari ini. Baik, terima kasih Pak Suhardi ya. Jadi pada dasarnya kalau kita cari program Edpuzzle di internet itu di GitHub banyak sekali. Tinggal ngambil, presentasikan juga bisa. Tapi pasti ketahuan kalau ngambil dari internet. Nah, sementara karena yang lalu-lalu gitu, ngambil dari internet, canggih sekali, indah, ya nggak lulus, nilainya E. Tapi ada satu orang juga yang baru belajar program dengan terengah-engah, akhirnya nggak berhasil, error sih di tengah jalan, tapi dia sudah mencoba berbagai macam cara sehingga hasil akhirnya dihargai dengan nilai tertinggi karena proses yang kita lihat. Karena untuk mencapai hasil akhir banyak tantangan ya Pak Suhardi ya. Baik. Betul. Dan kemudian terkait dengan intelligence system itu sudah banyak tools, sudah banyak library, sudah banyak software, tinggal mengklik keluar hasilnya sambil kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa. Malu kalau kita nggak tahu. Karena itu di sini kita mencoba memahami engine-nya itu seperti apa dari cara berpikirnya. Akhirnya kita tahu. Akhirnya para developer tuh mikirnya seperti apa sih sampai akhir jadi program-program seperti itu. Nanti pada akhirnya kita tahu itu program sebenarnya banyak cacatnya juga dan kita mau dibohongin gitu. Nanti kita lihat ternyata begitu gitu. Ini jadi kita membangun cara berpikir supaya kita tidak percaya dan kita terpesona dengan program yang kelihatannya bagus padahal itu kosmetik luarnya aja. Dalamnya kacau kok sebenarnya. Oke. Baik, kalau gitu kita tutup ya Pak Suhardi ya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Salam.